Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series From Season 4 episode pertama. Sebagai pengingat, di akhir season ketiga, Boyd berhasil membunuh salah satu monster yaitu Smiley. Tak lama kemudian, Fatima hamil. Elgin mendengar suara kalau ia harus membawa Fatima ke sebuah tempat saat ia melahirkan dan semua orang akan terbebas. Elgin melakukannya dan untuk menyelamatkan Fatima, Elgin diinterogasi dan Sarah menusuk matanya. Namun semuanya terlambat karena Fatima sudah melahirkan anaknya dibantu dengan hantu wanita berkimono. Namun ternyata anak yang dilahirkan Fatima adalah Smiley yang baru Boyd bunuh. Sementara Jed dan Tabitha baru sadar kalau di masa lalu ia dan Jed adalah pasangan. Salah satu anak di sini adalah anak mereka. Mereka terjebak di sini karena takdir yang membawa mereka untuk menyelamatkan anak mereka, namun mereka selalu gagal. Sementara itu, Julie yang berasal dari timeline berbeda mencoba memperingatkan ayahnya. Namun lagi-lagi Julie terlambat karena ada pria berjas kuning yang datang dan membunuh Jim. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan berada di akhir season ketiga di mana Man in Yellow membunuh Jim. Man in Yellow berkata kalau mereka harus berhenti bertemu seperti ini. Artinya, ini bukan pertama kalinya Julie dan Man in Yellow bertemu. When did you come from this time? Man in Yellow bertanya dari kapan kali ini Julie datang. Walau belum dijelaskan, namun Julie adalah seorang story walker yang bisa berpindah-pindah tempat dan waktu. Man in Yellow berkata kalau Julie tak bisa merubah cerita setelah cerita diceritakan. Namun tiba-tiba Julie menghilang dan mungkin ini adalah salah satu kekuatannya. Kini yang ada di sini tinggal Man in Yellow dan Jim yang sedang sekarat. Man in Yellow berkata kalau ia selalu menyukai Jim. Sangat disayangkan Jim tidak akan melihat apa yang akan terjadi. Karena selanjutnya adalah bagian favorit Man in Yellow. Kemudian Man in Yellow pergi ke sebuah reruntuhan. Ia menggali tanah dan menemukan sebuah koper yang terkubur. Ia terlihat senang melihat apa yang ada di dalam koper ini. Sementara itu di ruang bawah tanah, Kenny, Alice, dan Fatima masih ada di sana. Fatima masih lemah karena baru saja melahirkan. Saat melahirkan, Fatima bisa melihat kalau para monster dulunya adalah manusia. Mereka membuat perjanjian dengan makhluk mengerikan agar bisa hidup selamanya. Fatima tidak melihat secara langsung, namun tiba-tiba informasi ini ada di kepalanya. Kenny pikir mereka harus memindahkan Fatima dari tempat ini. Fatima mengkhawatirkan Boyd yang pergi ke lubang bawah tanah dan belum kembali. Kenny meminta Alice untuk membawa Fatima pergi sementara Kenny akan menjemput Boyd ke bawah tanah. Dengan membawa sebuah lentera, Kenny memasuki lubang karena tentunya di sini sangat gelap. Kenny sangat waspada, namun tiba-tiba Boyd menahan mulutnya untuk berhenti berteriak. Boyd mematikan api dan mengajak Kenny segera pergi. It's nice to see you again. Di saat yang sama, Smiley muncul menyapa Kenny. Kenny kaget melihat Smiley yang kembali hidup padahal ia sudah membunuhnya. Namun Smiley tidak melakukan apapun sehingga Kenny dan Boyd bisa kembali ke atas. Boyd memberitahu Kenny kalau bayi yang dilahirkan Fatima tumbuh menjadi Smiley. Tentunya ini sangat gila, namun di tempat ini tak ada lagi hal yang tidak masuk akal. Kemudian Boyd dan Kenny kembali ke kantor sheriff. Boyd mengeluarkan semua peluru yang ia sembunyikan. Kenny bertanya apa yang Boyd lakukan, namun Boyd mengabaikannya. Boyd menghitung berapa jumlah peluru yang ia miliki. Boyd hanya ingin memastikan jika hal buruk terjadi, ia memiliki cukup peluru. Boyd bertanya dari kota dan rumah koloni ada berapa jumlah orang yang terjebak. Boyd meminta Kenny menghitungnya, namun Kenny ingin Boyd tenang. Boyd menjelaskan ketika ia berhasil membunuh Smiley, ia senang karena ia memiliki harapan untuk menang. Namun setelah melihat Smiley kembali hidup, Boyd sadar kalau ia tak pernah memiliki kesempatan untuk menang. Daripada hidup dalam ketakutan tanpa harapan, lebih baik mati seketika daripada dibunuh oleh monster. Itulah kenapa Boyd ingin memastikan kalau ia punya cukup peluru untuk semua orang. Boyd sadar kalau yang ia lakukan bukanlah hal baik, namun ia hanya ingin memastikan ada jalan lain. Kenny memberitahu kalau orang yang ada di sini adalah 47. Kenny pernah menghitungnya saat interogasi kematian Tilly dilakukan. Sementara itu di rumah koloni, Donna memanggil Christy untuk mengobati Elgin walau ia belum tahu apapun.
Christy melihat Sarah yang dipenuhi darah, namun Donna memberitahu kalau bukan Sarah yang akan Christy obati. Ingat, Sarah masih dibenci karena membunuh saudaranya dan juga mencoba membunuh Ethan. Warga rumah koloni akan segera kembali sehingga Sarah pikir ia harus segera pergi. Sebagai pengingat, kaki Christy terluka karena ia terkena jebakan beruang saat mencari makanan di luar. Kemudian Donna membawa Christy menemui Elgin. Di ruangan ini juga ada Acosta, si polwan gaje. Acosta tidak ingin pergi walau Donna menyuruhnya. Christy masih tidak tahu apa yang terjadi pada Elgin. Sarah took his eye out with a screwdriver. Donna memberitahu kalau Sarah mencongkel mata Elgin dengan obeng, namun ia memiliki alasan. Mata Elgin terluka sangat parah hingga sudah dipastikan Elgin kehilangan satu matanya. Christy adalah tenaga medis terlatih sehingga ia tidak panik. Adegan Christy menjahit mata Elgin ini sangat brutal. Mimin salut sama tenaga medis yang setiap hari harus melakukan ini. Elgin berkata ia melakukan semua ini karena ia ingin membantu semua orang bebas dari tempat ini. Christy menjelaskan tidak ada jaminan kalau suara yang Elgin dengar berkata jujur. Karena yang pasti tempat ini punya cara sendiri untuk menghancurkan mental semua orang. Sementara itu, Tabitha pulang sendirian. Ia bertemu dengan Ethan dan Julie. Ingat, Julie yang tim temui bukanlah Julie ini, melainkan Julie dari timeline berbeda. Sehingga Julie tidak tahu di mana ayahnya sekarang. Di saat yang sama, mereka melihat sebuah mobil yang ngebut kemudian menabrak kantor sheriff. Walau dinding bolong, namun Boyd dan Kenny tidak terluka. Mereka memeriksa mobil dan di sana ada dua orang, seorang pria dan anaknya. Si ayah tak sadarkan diri, namun Boyd bisa merasakan kalau jantungnya masih berdetak. Sementara si anak memberitahu namanya adalah Sofia. Leher Sofia terkena pecahan kaca, namun lukanya tak terlalu berbahaya. Boyd tidak bisa membuka pintu pengemudi untuk menyelamatkan si ayah. Sofia masih hidup namun ia panik karena takut ayahnya meninggal. Boyd berpikir cepat dengan memotong seatbelt Sofia lalu merendahkan sandarannya hingga Sofia terselamatkan. Di saat yang sama ambulan datang. Karena Christy sedang merawat Elgin, yang akan mengobati mereka adalah Mariel. Sofia bisa dibawa ke ambulan untuk diobati. Sementara Mariel memeriksa ayah Sofia, namun karena tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran, Mariel lebih memilih merawat Sofia. Sofia menjelaskan kalau di tengah jalan ia melihat pohon yang tumbang sehingga ayahnya memutar arah. Namun saat sampai di kota, ayahnya tiba-tiba kejang-kejang sehingga mereka kecelakaan. Sementara Boyd dan yang lainnya mencoba membuka paksa pintu pengemudi. Dengan bantuan Randall si codet, mereka berhasil membuka paksa pintu. Ayah Sofia masih tak sadarkan diri, namun terlihat kalau lukanya tidak terlalu fatal setidaknya dari apa yang terlihat. Kemudian Mariel memberitahu Boyd kalau ayah Sofia mengalami kejang-kejang. Ia tak yakin kalau kejang-kejang ini masalah medis karena di tempat ini tiba-tiba kejang-kejang bukanlah hal yang aneh. I'm gonna stay up at the clinic tonight. Need to go see Fatima and Ellis. Kenny memberitahu kalau ia akan tinggal di klinik untuk menjaga Sofia dan ayahnya. Ia ingin Boyd bersama Fatima dan Ellis karena kondisi mereka juga sedang butuh perhatian. Setelah Sofia dan ayahnya dibawa ke klinik, Tabitha mengajak Julie dan Ethan pulang. Di saat yang sama, Jed menemuinya karena ia ingin bicara. Ingat, mereka baru tahu di masa lalu Jed dan Tabitha adalah pasangan dan memiliki anak di sini. Namun dengan banyaknya informasi palsu di sini membuat Tabitha tidak ingin mempercayainya. Jed ingin setidaknya mereka membicarakannya bersama Jim, namun masalahnya Jim belum pulang. Di tempat lain, Boyd sudah sampai di rumah koloni. Ia berpapasan dengan Acosta dan Boyd ingin meminta maaf atas kejadian sebelumnya yang terjadi pada Elgin. You're a fucking monster. Namun Acosta ini naif banget, walau dengan apa yang telah terjadi, ia masih menganggap kalau orang-orang di sini gila dan ia satu-satunya yang waras. Saat ke rumah koloni, Boyd bertemu dengan Donna. Donna ingin membicarakan tentang apa yang harus mereka lakukan pada Elgin, namun ada juga yang Boyd ingin bahas. Sementara itu, Acosta pergi ke restoran dan saat ini tidak ada siapapun di sini. Acosta sendiri bingung apa yang harus ia lakukan. Namun sebagai polisi, ia memiliki prinsip kalau semua orang salah selain dirinya. Di saat yang sama, pemutar musik tiba-tiba menyala. Tentunya ini adalah ejekan tempat ini pada Acosta. Acosta semakin tidak tenang, namun di saat yang sama ia melihat sesuatu yang terlihat seperti hoodie. Kembali ke rumah koloni, Christy selesai menjahit bekas lahiran Fatima. Christy menjelaskan secara fisik Fatima baik-baik saja. Christy bertanya apa ada yang mau Fatima beritahu tentang proses melahirkannya. Fatima mengejek kalau ia melahirkan sesuatu yang sebelumnya Christy bilang tidak ada apa-apa di perutnya. Di saat yang sama, Boyd dan Donna datang. Fatima bertanya apa yang Boyd lihat di bawah tanah.
Tidak seperti season-season sebelumnya di mana orang-orang saling menjaga informasi, kali ini Boyd menceritakan kalau saat di sana ia melihat banyak monster yang membuat lingkaran. Wanita dengan kimono menaruh bayi Fatima di tengah-tengah mereka. Lalu bayi itu tumbuh dengan sangat cepat dan menjadi monster itu. Namun masalahnya bukan hanya itu. Yang dilahirkan Fatima adalah monster yang pernah Boyd bunuh. Di saat yang sama mereka mendengar suara keras dari luar. Donna memeriksanya dan ternyata itu adalah Victor yang sedang memindahkan kasur. Oh, it's for my dad. We're gonna be roommates now. Mulai dari sekarang, Victor akan tidur bersama ayahnya. Donna kembali ke kamar Fatima. Boyd mendengar dari Kenny kalau Fatima mengetahui sesuatu yang penting. Fatima menjelaskan kalau ia melihat apa yang para monster lakukan saat mereka masih manusia. Mereka membuat perjanjian karena seseorang atau sesuatu menjanjikan mereka akan hidup selamanya. Sejauh ini, hanya ini yang Fatima tahu. Fatima menjadi panik dan ingin mandi. Fatima marah karena ia selalu berkata kalau ia yakin ada sesuatu di perutnya. Namun karena hasil USG Christie yang tak menunjukkan apapun, mereka pikir Fatima berbohong. Sementara itu, Mariel dan Kenny sedang di klinik. Berdasarkan pengamatan Mariel, tidak ada jaminan kapan ayah Sofia akan bangun. Terlihat kalau Sofia adalah anak yang taat agama sehingga ia berdoa di samping ayahnya. Sofia ingin meminjam telepon Kenny, namun Kenny tak bisa melakukannya. Ia juga melarang Sofia keluar, apalagi sekarang sudah malam. Sekarang adalah saatnya Kenny memberitahu Sofia tentang tempat ini sebenarnya. Sementara itu, Tabitha masih menunggu Jim yang tak kunjung pulang. Julie juga sangat panik karena sekarang hari sudah malam. Julie ingin tahu apa yang terjadi hari ini, namun Tabitha tidak ingin membicarakannya. Ethan melihat Julie dan Tabitha berdebat sehingga meminta mereka berhenti. Is Dad dead? Ethan bertanya apa ayahnya sudah meninggal. Tabitha membantahnya dan berkata kalau sekarang mungkin ia sedang di rumah koloni. Waktu berlalu, mereka tertidur namun terbangun karena mendengar suara keras. Suara ini tak berasal dari luar melainkan dari dapur. Tabitha memeriksanya dan yang ia lihat adalah panci makanan yang jatuh. What's happening? Namun tiba-tiba pintu kabinet bergerak sendiri dan beberapa benda juga melayang. Di series ini baru pertama kali ada penampakan kayak gini. Kembali ke rumah koloni. Donna berkata banyak orang yang ingin tahu apa yang terjadi hari ini. Boyd memberitahu kalau hari ini ada mobil yang datang dan Donna baru mendengarnya. Ayah Sofia terlihat seperti seorang pendeta. Saat ini Sofia dan ayahnya sedang di klinik dan kehidupan mereka sebelumnya sudah sirna. Sofia masih muda, mungkin sekitar 16 tahunan. Satu hal yang membuat Boyd bisa bertahan sejauh ini karena ia pikir ia memiliki kesempatan untuk menang. Namun setelah melihat Smiley yang telah ia bunuh terlahir kembali, ia sadar kalau kesempatan itu tak pernah ada. Boyd sangat frustasi dan mentalnya sekarang sangat buruk. Christie menghentikan Boyd. Ia berkata kalau yang bisa ia lakukan hanyalah mengobati orang yang terluka. Namun jika orang-orang melihat Boyd kehilangan harapan, maka yang lain juga akan kehilangan harapan. Boyd adalah orang terakhir yang boleh terlihat menyerah. Alice pun berpikiran demikian. Selama ini Boyd pura-pura kuat namun kini kesabarannya sudah tamat. Boyd sangat menderita dan sudah kehilangan banyak orang. Semua beban ini Boyd tanggung sendirian sementara yang lain hanya bisa berteriak dan menuntut kayak warga Konoha. Kembali ke klinik. Kenny sudah menjelaskan semuanya pada Sofia. Sofia ingin melihat jimat dari dekat namun Kenny melarangnya. Walau tentunya cerita Kenny terdengar gila, namun Sofia terlihat bisa menerimanya. Sofia mengajak Kenny untuk berdoa. Walau Kenny bukan orang yang religius, namun untuk menghargai Sofia, ia ikut berdoa dengannya. Waktu berlalu, Kenny sudah tertidur sementara Sofia masih terbangun. Ayah Sofia juga masih tak sadarkan diri, namun Sofia masih tenang. Sofia menyentuh ayahnya, kemudian ayahnya tersadar. Ia bangun namun hanya bisa membuka mata dan mendengar ucapan Sofia. Sofia berkata ia tahu kalau ayahnya bingung namun ia memiliki peran yang sangat penting di sini. Ternyata saat ia terjebak pohon tumbang di mobil, ia tak sedang bersama Sofia. Ternyata isi koper yang Man in Yellow gali sebelumnya berisi pakaian yang sekarang dipakai Sofia. Man in Yellow memiliki kemampuan shapeshifter dan ternyata Sofia sebenarnya adalah Man in Yellow. Tapi biar gampang kita akan tetap panggil Sofia dengan nama Sofia. Sofia tahu kalau pendeta akan datang sehingga meminta tumpangan. Saat di perjalanan, Sofia menyentuhnya hingga ia kejang-kejang lalu dengan sengaja menabrakkan diri. Artinya, semua yang terjadi hari ini adalah settingan Sofia. Sofia berkata kalau apa yang akan terjadi adalah bagian favoritnya yang ia harap akan bertahan selamanya.
Karena sebentar lagi warga Fromville akan merobek diri mereka sendiri dan dengan begitu episode pertama pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi teori. Ada beberapa teori menarik yang Mimin nemu di Reddit. Yang pertama adalah jumlah orang di Fromville yang selalu sama. Tepat saat Jim dibunuh, pastor datang menggantikannya. Sofia gak dihitung soalnya sudah dipastikan kalau ia adalah Man in Yellow. Teori kedua adalah karena kita tahu kalau Man in Yellow punya kemampuan shape-shifting, artinya bisa saja kita sebenarnya udah pernah ketemu Man in Yellow. Orang yang menurut Mimin paling mencurigakan adalah Tilly. Teori ketiga adalah seperti yang dikatakan Sofia kalau sebentar lagi orang-orang akan saling membunuh. Mungkin hal yang sama pernah terjadi dan satu-satunya yang selamat saat itu adalah Victor saat masih kecil. Mimin juga punya berita buruk sekaligus berita baik. Sudah dikonfirmasi kalau From bakalan ada season kelima. Artinya ending season 4 gak akan jadi true ending karena masih akan ada season kelima. Tapi season kelima sudah dipastikan bakalan jadi season terakhir. Menurut Mimin, secara umum episode pertama ini sangat memuaskan. Awal dan akhirnya bagus walau di tengah-tengah agak sedikit turun pacingnya. Durasinya pendek banget, mungkin sekitar 45 menitan aja tanpa intro dan outro. Jadi untuk overall rating episode pertama ini Mimin kasih rating 10/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.